Soal nomor 21. Pemberian umpan balik jika siswa heterogen adalah A. Representative feedback, B. Cumulative feedback, C. Quantitative feedback, D. Institutionalized feedback, E. External feedback. Jawaban yang tepat adalah A. Representative feedback. Jadi untuk representative feedback ini salah satu karakteristik massa adalah komunikasinya bersifat heterogen. Oleh karena itu akan sulit untuk mengatur umpan balik yang didapat dari semua komunikan. Maka dalam hal ini biasanya umpan balik didapatkan dalam bentuk sampel dari beberapa komunikan yang menjadi perwakilan atau representatif. Hal ini dianggap mampu mewakili komunikan secara keseluruhan, meskipun yang memberikan pendapatnya hanya sebagian orang saja. Jadi yang tepat di sini adalah jawabannya A, representative feedback. Soal nomor 22. Pengamatan pertumbuhan pohon singkong merupakan penilaian A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek, E. Praktik. Jawaban yang tepat adalah D. Proyek. Nah, pada kasus soal di atas, kata kerjanya adalah pengamatan. Jadi untuk penilaian proyek itu bertujuan untuk mengembangkan dan memonitor keterampilan siswa dalam merencanakan, menyelidiki, dan menganalisis proyek, mengamati, mendiagnosis, mencari hubungan, mengeksplorasi, menyelidiki, menginvestigasi, dan memecah masalah. Jadi yang tepat adalah D. Proyek. Soal nomor 23. Membuat anyaman merupakan penilaian A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek, E. Praktek. Jawabannya adalah B. Produk. Jadi untuk penilaian produk mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki ke dalam wujud produk dalam waktu tertentu sesuai kriteria yang telah ditetapkan baik dari segi proses maupun hasil akhir. Jadi yang tepat jawabannya adalah B. Produk. Soal nomor 24. Siswa diminta mengamati proses fotosintesis termasuk penilaian A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek, E. Praktek. Jawaban yang tepat adalah D. Proyek. Pada kasus soal di atas, kata kerjanya adalah pengamatan. Penilaian proyek itu bertujuan untuk mengembangkan dan memonitor keterampilan siswa dalam merencanakan, menyelidiki, dan menganalisis proyek, mengamati, mendiagnosis, mencari hubungan, mengeksplorasi, menyelidiki, menginvestigasi, dan memecah masalah. Jadi yang tepat adalah D. Proyek. Soal nomor 25. Siswa membuat laporan hasil pengamatan proses fotosintesis termasuk penilaian A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek, E. Praktek. Jawaban yang tepat adalah B. Produk. Untuk penilaian produk mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki ke dalam wujud produk dalam waktu tertentu sesuai kriteria yang telah ditetapkan baik dari segi proses maupun hasil akhir. Soal nomor 26. Penilaian harus mampu menelusuri dan melacak kemajuan siswa sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah ditetapkan. Ini prinsip penilaian sebagai A. Keeping track, B. Checking up, C. Finding out, D. Summing up, E. Finding in. Jawaban yang tepat adalah A. Keeping track. Nah, untuk prinsip keeping track yaitu harus mampu menelusuri dan melacak kemajuan siswa sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah ditetapkan. Jadi di sini yang tepat jawabannya adalah A. Soal nomor 27.
manakah cara paling efektif dan bermakna dalam mengkomunikasikan hasil penilaian harian atau capaian sementara kepada siswa dan orang tua? A. Menggunakan angka-angka dan peringkat sementara siswa dalam kelas. B. Menggunakan angka-angka tanpa disertai peringkat. C. Dalam bentuk kategori: A. Sangat baik, B. Baik, C. Kurang, D. Kurang sekali. D. Dalam bentuk angka KKM yang dicapai pada mata pelajaran dan kelulusannya. E. Dalam bentuk deskripsi tentang KKM yang sudah dicapai dan belum dicapai. Jawabannya adalah E. Dalam bentuk deskripsi tentang KKM yang sudah dicapai dan belum dicapai. Karena dalam penilaian harian, maka cara yang paling efektif adalah dengan mendeskripsikan tentang KKM mana yang sudah dicapai dan belum dicapai, sehingga memudahkan siswa didik dalam proses pembelajaran. Jadi yang tepat adalah jawabannya E. Nomor 28, hari ini diadakan penilaian oleh Pak Bobi, guru bahasa Jawa. Jumlah nomor soal ada 10. Siswa diminta untuk mengerjakan 7 nomor soal dari 10 soal yang diberikan. Siswa bebas memilih 7 nomor soal dari 10 soal yang diberikan Pak Bobi. Yang dilakukan Pak Bobi tidak sesuai dengan prinsip penilaian: A. Adil, B. Objektif, C. Menyeluruh, D. Sistematis, E. Beracuan kriteria. Jawaban yang tepat adalah A. Adil. Dalam kasus di atas telah terjadi keadilan dalam pengerjaan siswa. Karena tidak adanya subjek, maka pilihan yang tepat adalah adil. Adil berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus, serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, dan lain-lain. Jawaban yang tepat adalah A. Adil. Soal nomor 29, pagi ini penyerahan rapot untuk siswa SMP Mekarsari. Bu Neni adalah guru matematika di SMP tersebut. Saat sehabis pembagian rapot, tiba-tiba Bu Neni didatangi oleh orang tua murid sambil marah-marah dan menggerutu karena nilai anaknya jelek. Padahal menurutnya anaknya adalah siswa yang pintar. Bu Neni kemudian menjelaskan teknik, prosedur, dan hasil pengolahan nilainya dari nilai harian, PTS, dan PAS, serta nilai sikap siswa dengan buku catatan penilaian yang lengkap. Dan akhirnya orang tua siswa tersebut dapat mengerti bahwa nilai anaknya memang sesuai dengan fakta. Dengan demikian, Bu Neni telah melaksanakan prinsip penilaian: A. Adil, B. Objektif, C. Menyeluruh, D. Sistematis, E. Akuntabel. Jawaban yang tepat adalah E. Akuntabel. Pada kasus soal di atas, Bu Neni menjelaskan teknik, prosedur, dan hasil pengolahan yang merupakan prinsip penilaian akuntabel, yang berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya. Jadi yang tepat di sini jawabannya adalah E. Akuntabel. Soal nomor 30, dalam setiap kali penilaian, Pak Joko selalu membuat rubrik penilaian yang berisi kriteria penilaian yang mencerminkan kompetensi yang akan dinilai. Hal ini sesuai dengan prinsip penilaian: A. Sistematis, B. Beracuan kriteria, C. Menyeluruh, D. Sistematis, E. Akuntabel. Jawaban yang tepat adalah B. Beracuan kriteria. Penilaian berisi kriteria penilaian yang mencerminkan kompetensi yang dinilai merupakan prinsip penilaian beracuan kriteria, yang berarti penilaian berdasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Jadi yang tepat jawabannya adalah B. Beracuan kriteria.